Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umhis, owner Almahira. Hari ini kita akan bincang-bincang sehat bareng Ibu Dokter cantik, Masya Allah. Ibu dokter yang berada di samping saya ini siap membersamai kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar herbal dan kesehatan, dan apa sih korelasinya gitu, apakah bertentangan, apakah ternyata bisa berkolaborasi seperti itu. Nah, di samping saya ini beliau sudah hadir, dokter di tengah-tengah kita. Boleh langsung saja kita sapa. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Dok, hari ini kabarnya baik? Alhamdulillah baik, sehat. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin bisa di ini dulu, Dok, perkenalkan diri dulu ke teman-teman semuanya. Ya. Pasti mau tahu siapa sih dokter yang cantik ini yang hadir saat ini. Masya Allah, boleh diperkenalkan dulu, Dok? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ariyanti Erba Mahri. Sehari-hari saya sebagai dokter spesialis gizi klinik di beberapa rumah sakit dan klinik. Selain itu, saya juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran UMI di bidang gizi klinik dan juga di bidang fisiologi. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Jadi beliau ini adalah namanya Ibu Dokter Ariyanti ya, Bu Dokter Ariyanti Beba Mahri MKes SPGK Fiskua. Masya Allah, luar biasa ini. Banyak sekali gelarnya, Masya Allah, luar biasa Bu Dokter ini ya. Jadi Bu Dokter, kita di sini itu mau bincang-bincang seputar kesehatan, seputar korelasi antara herbal dan medis gitu ya. Nah, ini kita mau tanya-tanya sebentar, Bu Dokter. Jadi apalagi di dunia sekarang ya, Dok, itu sekarang lagi marak-maraknya orang lagi pakai herbal tuh. Nah, kadang-kadang sebenarnya kita sih bukan anti medis ya, tapi kadang-kadang di lapangan itu kita ditemukan orang-orang berkata bahwa herbal itu apa sih gitu, apa emang bisa menyembuhkan, kenapa kamu nggak ke dokter saja, seperti itu. Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit pandangannya Ibu Dokter secara umum mengenai tentang pengobatan herbal itu seperti apa? Ya. Oke, makasih Umi. Sebenarnya sih kebetulan saya dokter spesialis gizi klinik dan juga saya menekuni bidang herbal juga. Oh, Masya Allah. Jadi dapat chemistry-nya dapat, Dok. Ya. Masya Allah, biasa. Nah, jadi memang penelitian-penelitian saya itu memang di seputar herbal. Jadi bukan hanya herbal juga, tapi ada juga yang disebut dengan makanan fungsional. Jadi makanan fungsional itu adalah makanan-makanan yang ternyata dia bukan hanya mengandung zat gizi seperti karbohidrat, protein dan lemak, vitamin, mineral, tapi ternyata di dalamnya makanan itu mengandung yang namanya zat fitokimia. Nah, zat fitokimia, jadi tidak usah jauh-jauh lah. Misalnya contoh minyak zaitun. Minyak zaitun itu ya kita makan sebagai makanan kita, dan dia juga ternyata berfungsi sebagai obat herbal. Nah, selain makanan fungsional, ya kita sebut istilahnya nutraceutical. Nah, selain itu ada juga semacam kayak tanaman-tanaman yang digunakan sebagai bumbu, dan ternyata itu mengandung juga fitokimia. Nah, zat fitokimia ini ada seperti ya banyak sekali. Ada yang disebut dengan alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, tanin, terpen, banyak sekali golongannya. Ya. Nah, yang kemudian kalau kita tahu memang sejak zaman dulu sebelum ada dokter ya, perkembangan medis yang berkembang pesat, ya dahulu kalau orang pakai herbal tanaman. Nah, jadi kalau kita mau golongkan sebenarnya pengobatan herbal itu ada dua. Pengobatan secara tradisional
dan juga pengobatan secara farmasi. Nah, yang saat ini kalau saya lihat perkembangannya, animo masyarakat itu seolah-olah seperti tergeser. Iya, Apalagi benar. sejak zaman COVID kan. Iya, benar, Nah, benar sekali, Dok. sejak zaman COVID orang belum ada nih obat COVID yang Iya. betul-betul ampuh kan. Iya. Nah, sekarang orang beralih gimana caranya meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dari situlah masyarakat animonya ya bergeser ke arah herbal. Herbal. Dicarilah herbal-herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi demam, batuk, dan segala macam penyakit. Dan ternyata kalau pengobatan herbal itu dikelola dengan baik, secara terstandarisasi, melewati uji-uji, wow, luar biasa. Oh, Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa ya, Dok. Iya. Jadi memang benar ternyata adanya kalau ternyata herbal itu secara medis terbukti bisa meringankan, bahkan menyembuhkan Ya, gitu ya. jadi pada intinya pengobatan herbal itu dia untuk mencegah juga bisa sampai mengobati. Nah, yang masalah di sini adalah memang pengobatan herbal itu disinyalir bahwa memang uji efektivitasnya ini yang belum terlalu didapat. Kenapa? Karena memang harus selalu rutin untuk melakukan uji-uji. Uji-uji. Ya, baik uji in vitro, in vivo, pada hewan, apalagi pada manusia yang kita sebut dengan uji klinis. Uji klinis Nah, ya. ini semua ada tahap-tahapnya hingga kalau bukti-bukti penelitiannya mendukung, nah maka itulah bisa dijadikan obat yang berbasis herbal. Oh, Masya Allah, Iya. luar biasa. Nah, kebetulan Bu Dok, nah Umi ini kan owner dari sebuah produk namanya Herbal Oil Al-Mahira. Ya. Nah, kalau kita baca-baca ini kandungan-kandungannya ini kan memang 100% dari bahan-bahan herbal ya, bahan-bahan alami. Ada kayak cengkeh, gandapura, kunyit, jahe, dan macam-macam. Dan terakhir ada plus bidaranya juga. Nah, menurut dokter nih, apakah kandungan-kandungan yang seperti ini terbukti efektif atau mampu mengobati beberapa penyakit gitu? Ya. Sedikit histori ya. Iya. Kebetulan kenapa saya tertarik dengan penggunaan herbal oil ini, kebetulan kalau nggak salah sudah 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan suami saya diberikan oleh temannya, ya kan. Kemudian saya bilang, loh ini apa, minyak apa gitu. Ya udah pakai aja, baca aja katanya. Loh kok ini komposisinya komplit? Biasanya kalau oil seperti itu, ya herbal oil seperti itu, ya paling banyak ya sekitar ada yang 1 aja komposisinya, kandungannya, ada yang lebih dari 1, tapi tidak sampai selengkap 12 item loh. Oh, Masya Allah. Saya sampai hitung. Sampai ngitung. Nah, terus saya karena saya orangnya researcher juga, peneliti. Jadi saya mencoba mengkaji kandungan one by one komposisinya. Terus yang plusnya lagi itu dia ada mengandung bidara oil. Iya. Nah, sampai saya searching juga produk yang menggunakan bidara oil itu jarang yang sampai menggabungkan beberapa komposisi. Nah, bukan sekedar promosi ya, tapi saya dari sisi ilmiahnya melihat bahwa dengan interaksi beberapa tanaman herbal yang ini itu bisa saling meningkatkan efektivitasnya, meningkatkan efek terapinya. Masya Allah. Seperti itu. Jadi satu sama lain bisa saling berinteraksi dan memberikan efek yang jauh lebih baik. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini alhamdulillahnya dok, ini sudah berlisensi, jadi ini udah BPOM. Sementara juga kita lagi nunggu halalnya keluar. Seperti yang kita ketahui, kalau halal produk seperti ini tuh lumayan lama prosesnya. Haki juga aman. Nah, mudah-mudahan ke depannya dok, siapa tahu gitu, kita bisa kolaborasi untuk melakukan penelitian gitu. Oh iya
Jadi saya sempat searching nih, literatur searching. Iya. Ternyata memang beberapa kandungan dari Almahira ini itu sudah memang banyak dilakukan penelitian. Tapi misalnya kandungan apa ya, jahenya, ya kan? Kemudian ada adas, ada cengkeh, ada kunyitnya, ya temulawak. Itu semua boleh dikata sudah ada hasil penelitiannya, ya baik skala nasional maupun skala internasional. Nah, jadi tingkat kepercayaan bahwa kandungan dari herbal oil ini ya tentu sudah terbukti secara ilmiah. Nah, sisa sekarang kita kaji uji efektivitasnya dan toksisitasnya dan bagaimana manfaatnya, khasiatnya di beberapa penyakit. Karena ternyata ada yang bersifat apa ya, anti radang, ada yang untuk ke kulit, mengurangi luka kan, mempercepat penyembuhan luka ceritanya. Terus ada yang untuk demam, mengurangi demam, batuk, masalah pernafasan, bahkan sampai ke penyakit degeneratif, Om. Iya, benar. Penyakit degeneratif itu ya contohnya yang mudah terjadi aterosklerosis akibat peningkatan tekanan darah, ya kan? Terus gula, akhirnya ke diabetes, bahkan ke penyakit jantung. Dan saya lihat juga ada kandungannya yang memang memiliki efek analgetik. Jadi kalau yang pegel-pegel itu, itu pakai herbal oil Almahira. Seperti itu. Jadi memang sangat banyak testimoni. Kalau testimoni yang umum itu pakai Almahira malam-malam sebelum tidur, paginya insya Allah jadi fit. Nah, ada kadang cuman terlepas dari itu ada testimoni-testimoni yang menurut kami pun sebagai owner itu di luar nalar gitu, Dok. Seperti misalnya ada yang gondok sembuh, terus ada yang tumor sembuh, ada yang luka diabetesnya sudah hampir diamputasi sembuh. Nah, gimana itu, Dok? Katanya kan seperti ini. Emang bisa herbal seperti itu menyembuhkan penyakit seperti itu? Sebenarnya kami itu nggak pernah overclaim ya, nggak pernah kami bilang 100% itu bisa menyembuhkan. Jadi niat awalnya memang kita ini hadirkan ini bagaimana bahwa herbal oil Almahira ini bisa menjadi P3K di setiap rumah. Sebelum untuk menindaklanjuti sebuah penyakit ke rumah sakit, paling tidak ada langkah awalnya penanganan awal gitu ya. Penanganan awal untuk biar tidak terlalu panik. Mungkin kalau demam, batuk pilek dan alhamdulillah mungkin bisa terselesaikan. Kalau nggak sampai harus ke rumah sakit gitu. Nah, kalau yang testimoni berat seperti ada yang ginjal, ada yang tumor, gimana itu menurut Dok? Jadi kalau saya melihat juga dari kandungan Almahira ini dari beberapa tanaman herbal tadi, memang penelitian sudah membuktikan. Sudah banyak penelitian yang mendukung bahwa ada memang yang bersifat anti tumor, anti mutagenik. Nah, kalau menurut kami dari sisi medis, ya tergantung dari derajat penyakit. Nah, kalau misalnya memang masih di awal, terus kata tadi bahwa bisa dijadikan sebagai pengobatan awal yang always ada di rumah ketika untuk mengurangi panik apa segala macam, ya it's okay, nggak ada masalah. Apalagi ini kan bersifat topikal, oil aja. Alangkah lebih bagus lagi kalau misalnya dikembangkan menjadi suatu produk yang komplit yang bisa justru kita minum masuk ke sistemik darah sampai ke organ target, organ yang bermasalah. Saya jadi bergetar, Dok, merinding saya. Sebenarnya insya Allah ya, Dok, mudah-mudahan bagaimana kedepannya ini kita brand Almahira ini memang targetnya bagaimana orang-orang itu bisa bebas dari penyakit dengan harga yang relatif terjangkau gitu. Seperti yang kita ketahui di dunia sekarang ya, Dok, apa-apa memang serba mahal gitu. Terus masyarakat yang menengah ke bawah itu sepertinya terbentur gitu. Apalagi kalau dan masih banyak sekali orang yang mungkin takut ke dokter gitu. Sebenarnya dokter itu jangan takut ke dokter gitu.
boleh memakai herbal ya dok Ya. di rumah seperti itu. Tapi untuk tahap-tahap kronis itu memang dianjurkan ke dokter Ya. gitu. Herbal ini memang betul bisa digunakan sebagai antisipasi awal. Ya. Nah, pakai herbal. Kalau berkelanjutan, nah harus ke Ya, ke dokter gitu. Dan Jadi tambahan lagi, ya. sebenarnya it's okay karena masalah kalau dia sebagai pendamping terapi medis. Oh, nggak masalah dipakai berdampingan gitu nggak Iya. apa-apa. Jadi misalnya istilahnya kalau kita dikatakan terapi adjuvan. Jadi ada terapi utama dari sisi medis, kemudian dikombin dengan terapi herbal ini ya untuk meningkatkan, mempercepat proses penyembuhan. Atau malah bisa meningkatkan efek terapi dari terapi utama. Bisa seperti itu. Banyak kok penelitian seperti itu. Oh, banyak dong. Masya Allah. Jadi ternyata bisa berdampingan ya. Bisa digunakan bersama-sama. Ya, Bisa selama itu tidak ada masalah kontraindikasi dengan penyakit. Nah, buat yang kemarin ini ragu-ragu pakai herbal oil Al-Mahira, ternyata bisa loh. Ini alhamdulillah sudah ada dokter bersama kita. Ya. Kita jangan lagi ragu-ragu pakai herbal. Insya Allah itu aman. Apalagi memang ternyata dari sisi medis itu bahan-bahannya ini sudah terbukti. Iya, terbukti secara ilmiah bahwa memang betul-betul mampu begitu. Dulu-dulu juga pakai herbal-herbal kan dok, yang zaman-zaman dulu, Insya Allah, dan sembuh gitu. Nah, kalau satu lagi bisa? Masih ada? Silakan masih dok. ada. Nah, satu lagi prinsipnya sebenarnya kalau kita mau sehat memang mahal. Mau sehat memang mahal. Orang yang mau sehat memang mahal. Di garis bawah. Kenapa? Karena untuk membeli sesuatu yang bermanfaat, kadang-kala kan kita berpikir, kalau saya sehat, ngapain saya mau pakai macam-macam gitu kan? Yeah. Nah, kalau seperti ini, itu kan artinya ya kita pakai, ya artinya juga dia bisa, karena bukan apa, namanya kita usia akan bertambah, berlanjut. Proses akan berlanjut. Mobil yang udah tua pasti banyak karat-karatannya. Nah, why not kita mengobati atau mencegah, mencegah jangan sampai itu justru lebih tambah parah. Nah, jadi kalau kita mau sehat, ya memang harus kita membeli sesuatu yang membuat kita terhindar dari penyakit, seperti itu. Karena pikiran ini nanti ketika dia sakit, wah lebih mahal lagi ternyata. Benar dok. Ya. Jadi sedikit cerita dok, anak saya ini semenjak pre-launching, sebelum launching ini itu sudah istilahnya saya jadikan bahan percobaan ya. Wow. Gitu. Maksudnya mereka kan gampang flu, namanya anak dok, gampang flu, gampang batuk, sedikit-sedikit demam, seperti itu. Nah, alhamdulillah sekali, Masya Allah di tahun 2023 di Februari kalau nggak salah mulai. Jadi saya rutin balur-balur itu setelah mandi sama sebelum tidur. Itu rutin setiap hari. Dan ternyata efek jangka panjangnya dok luar biasa. Anak saya itu tidak pernah lagi minum obat kimia selama di 2023 itu. Ya, alhamdulillah. Iya, jadi ternyata gimana tuh dok? Kayaknya saya merasa bahwa bukan karena promosi ya, bukan karena produk saya merasa produk ini itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Gimana kira-kira konsepnya itu dok? Jadi memang beberapa obat ya, ataupun baik obat kimia maupun obat ini herbal, kebetulan dia topikal, tentu dia daya absorpsinya lewat kulit. Kemudian dia akan melewati pembuluh darah, tergantung dari efek masing-masing komposisinya. Nah, jadi bisa saja bekerja seperti itu. Masuk ya ke dalam aliran darah, terus terus dibawa oleh ini. Nah, kadang-kadang kita pikirannya kalau anak-anak lagi demam, pasti pikiran kita kasih minum obat, ya kan? Nah, biasanya memang kalau anak-anak itu suhu tubuh mereka itu memang lebih tinggi dibandingkan orang dewasa. Kan anak-anak aktif ya. Ya, jadi karena keaktifannya otot-ototnya bergerak semua, itu yang bisa meningkatkan panas tubuhnya. Nah, tidak serta-merta sedikit-sedikit obat kimia.
Jadi why not kita berikan aja herbal oil, kemudian kita sambil observasi. Kalau memang ternyata dia bisa menurunkan panasnya, berarti dia memiliki manfaat yang luar biasa. Nah, kalau ternyata kita lihat, kita observasi, wow, perkembangan tidak ya, disitulah baru kita mungkin berpikir ya kita bawa ke dokter atau berikan obat. Ya, Masya Allah. Jadi saya jadi tertarik nih dok, bagaimana herbal oil Al-Mahira ini mau saya berikan ke dokter, Bu Dokter nih, terus diteliti gitu. Diteliti gimana sih kinerjanya, seberapa efektif sih kinerjanya herbal oil Al-Mahira ini. Nah, mungkin nanti kita lakukan penelitian ya dok. Bisa ya dok? Insya Allah. Insya Allah. Nah, teman-teman, jadi nanti ini diteliti bagaimana efektivitas produknya herbal oil Al-Mahira dari sisi medisnya. Tapi kalau amannya sih aman, sudah terlegalisasi oleh BPOM ya. Nanti kita lengkapi lagi dengan uji klinisnya. Nggak ada lagi hoax-hoax yang mengatakan bahwa nggak bisa herbal itu menyembuhkan demam. Alhamdulillah ada kok testimoninya gitu. Apalagi ini ada bidara oilnya ya. Iya, ada bidaranya. Ada dari daun bidara. Iya. Dan saya searching juga, ya kita tahu juga lah sebagai umat muslim, bahwa bidara sudah disebutkan di dalam Al-Quran sama dengan minyak zaitun, buatin dan madu, berarti insya Allah akan diberkahi oleh Allah jika kita punya niat baik. Insya Allah. Memang betul-betul saya sendiri sebagai saksi nyata dok, itu kadang-kadang saya sangat terharu. Terharunya itu karena ternyata produk sekecil ini itu bisa loh menolong masyarakat gitu. Insya Allah. Satu botol disimpan di rumah, luka sedikit boleh dioles, kena minyak bisa dioles, demam batuk flu bisa dioles. Kan maksudnya menurunkan daripada mungkin kita harus mengeluarkan budget yang lebih ke rumah sakit untuk awal pertolongan pertamanya, ternyata bisa selesai di sini gitu. Jadi banyak biaya yang terpangkas ya. Jadi buat teman-teman yang belum punya ini di rumahnya, wajib beli. Banyak sekali tersebar di sosial media, mau di Shopee, di marketplace yang lain itu sudah banyak berhamburan dan testimoninya sangat-sangat luar biasa. Jangan ragu lagi pakai herbal, karena ternyata herbal itu nggak bertentangan sama medis, justru bisa sangat-sangat berkolaborasi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya herbal, dengan adanya medis dan herbal yang berkolaborasi bisa mencapai tujuan yang baik, kayak gitu, membuat masyarakat kita itu sehat gitu ya dok. Insya Allah sehat. Tapi tentu saja sehat itu mahal, harus diiringi dengan pola hidup yang sehat ya dok. Mungkin sedikit cerita dok, kalau misalnya untuk tips-tipsnya, kita kan ini kan lebih bagus mencegah daripada mengobati. Mungkin ada tips-tipsnya dari dokter untuk mengubah pola hidup yang lebih sehat lagi, biar kita antisipasi penyakit-penyakit risiko tinggi di masa tua. Baik, terima kasih Jadi tips sehat sehari-hari kita, ya tentunya kita tidak akan terlepas dari dunia kita sendiri maupun dunia sosial kita. Nah, yang terpenting adalah tidak stres. Stres. Enjoy this life. Jadi apapun masalah di luar, kita jangan terlalu gimana gitu ya, terbawa baper gitu kan. Nah, kita harus bisa punya solusi keluar dari situ. Nah, kemudian yang kedua, jadi jangan stres ya. Ya, pertama jangan stres ya. Hadapi masalah tanpa masalah. Hadapi masalah tanpa masalah, ya benar-benar dok. Masya Allah. Yang kedua adalah tentu jaga pola makan kita, pola diet kita, sesuaikan dengan kondisi kesehatan tubuh kita. Jika kita memiliki penyakit, tentu diet kita sesuai dengan penyakit yang diderita. Terus jangan lupa jadi makan yang sehat ya, yang bergizi. Ya. Kemudian olahraga tentu, aktivitas fisik ditingkatkan, olahraga, dan tingkatkan silaturahmi sosial kita kepada sesama manusia sehingga kita selalu senyum dan sehat. Masya Allah. Jadi yang pertama itu harus apa lagi tadi? Jangan stres. Hilang stres, jangan stres. Yang kedua itu pola makan yang sehat.
Yang ketiga itu aktivitas fisik, olahraga ya teman-teman, olahraga. Yang keempat itu silaturahmi, perpanjang silaturahmi. Memang betul dok, silaturahmi itu selain mendatangkan kesehatan juga mendatangkan keberkahan dan serta rezeki. Ya. Banyak silaturahmi, banyak rezeki insya Allah. Lapang rezekinya. Oke, baik dok. Terima kasih dok sudah mampir ke kantornya kami, sudah menjelaskan tips-tips bagaimana herbal ini bisa berdampingan dengan medis. Terima kasih juga karena ternyata dokter sudah memakai produk kami selama 2 bulan. Nah, Masya Allah sekali. Jadi teman-teman mungkin sampai sini saja. Terima kasih buat Dokter Ariyanti sudah membersamai kita siang ini. Insya Allah kedepannya mungkin kita tunggu kolaborasi selanjutnya lagi ya. Insya Allah. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.